Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan di pinggir hutan. Rumah itu dipenuhi dengan cerita-cerita misteri yang membuat penduduk setempat enggan mendekatinya. Namun, seorang pemuda bernama Dika yang penuh dengan rasa penasaran memutuskan untuk menjelajahi rumah itu sendirian. Pada suatu malam yang gelap dan angin bertiup kencang, Dika mendekati rumah tersebut. Pintu yang tua dan lapuk itu terbuka dengan sendirinya ketika dia mencoba mendorongnya. Dalam kegelapan, dia melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam rumah, Dika merasa udara terasa dingin dan atmosfer yang mencekam membuatnya merinding. Langkahnya terdengar bergema di lorong yang gelap, dan suara desisan angin seperti suara bisikan di telinganya. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Dalam penjelajahannya, Dika menemukan berbagai barang tua dan berdebu. Lukisan-lukisan yang bergambar wajah-wajah yang tak dikenal membuat bulu kuduknya merinding. Namun, dia terus menjelajahi setiap sudut rumah itu. Saat dia berada di lantai atas, dia mendengar suara langkah kaki di bawah. Hatinya berdebar kencang, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Ketika dia berusaha menyelinap keluar, dia terkejut mendapati bahwa pintu masuk telah tertutup rapat. Dika merasa terjebak di dalam rumah itu. Dalam kegelapan, dia mencoba mencari jalan keluar namun sia-sia. Suara-suara aneh semakin intens, dan bayangan-bayangan gelap terlihat bergerak di sekitarnya. Tanpa sengaja, Dika menemukan sebuah tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Dengan ragu, dia turun ke bawah. Di ruang bawah tanah itu, dia menemukan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan barang-barang seram dan sebuah kotak kecil yang tersegel. Dengan gemetar, Dika membuka kotak tersebut. Di dalamnya, dia menemukan sebuah jurnal kuno yang tertulis dengan tulisan tangan yang sudah pudar. Dia mulai membaca jurnal itu dan menemukan kisah tragis tentang keluarga yang dulu tinggal di rumah itu. Keluarga itu ternyata telah terlibat dalam praktik-praktik hitam dan mengorbankan jiwa-jiwa manusia untuk keabadian. Ketika penduduk desa mengetahui hal itu, mereka mengepung rumah itu dan menghancurkannya bersama dengan keluarga itu. Namun, roh-roh keluarga itu tidak pernah meninggalkan tempat itu dan terus menghantui siapapun yang mendekatinya. Dika menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam rumah itu, dan roh-roh itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dalam keputusasaannya, Dika mencoba mencari cara untuk mengusir roh-roh itu. Dia menemukan sebuah mantra kuno yang disebut dalam jurnal tersebut dan mulai mengucapkannya dengan lantang. Namun, semakin dia mengucapkan mantra itu, semakin kuat kehadiran roh-roh itu terasa. Ketika dia hampir putus asa, tiba-tiba cahaya terang menerangi ruangan itu. Sebuah siluet muncul di pintu masuk, dan suara-suara aneh itu menghilang. Dika diselamatkan oleh seorang dukun tua yang tinggal di desa itu. Dukun itu menjelaskan bahwa rumah itu memang dihantui oleh roh-roh jahat, dan dia telah datang untuk mengusir mereka. Dengan bantuan dukun itu, Dika berhasil keluar dari rumah itu dengan selamat. Meskipun dia selamat dari pengalaman mengerikan itu, Dika membawa pulang sebuah pelajaran yang mendalam tentang bahaya mengabaikan peringatan-peringatan dari masa lalu. Rumah itu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan di desa itu, dan Dika berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba untuk menjelajahinya.